Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alina Rahma Adila, nomor absen 3 dari kelas 10 IPS 2. Saya akan menjelaskan materi bab 3 mengenai penelitian sejarah dan historiografi. Apa sih penelitian sejarah itu? Penelitian sejarah adalah sebuah penelitian yang dilakukan melalui teknik pengumpulan data dan evaluasi data secara sistematis untuk menggambarkan, menjelaskan, dan memahami peristiwa yang terjadi di masa lalu. Dalam penelitian sejarah ini, kita membutuhkan yang namanya sumber sejarah. Sumber sejarah adalah jejak masa lalu yang berisi informasi tentang masa lampau yang digunakan sebagai data dasar analitis dan interpretasi penelitian. Nah, sumber sejarah ini dibagi menjadi 3. Yang pertama berdasarkan sifatnya. Berdasarkan sifatnya, yang pertama ada sumber primer. Sumber primer adalah sumber yang ditulis atau dikisahkan orang yang menyaksikan, mendengar, atau mengalami langsung peristiwa tersebut. Contoh sumber primer yang pertama ada piagam atau naskah perjanjian, yang kedua ada candi atau bangunan bersejarah, dan yang ketiga ada pelaku atau saksi sejarah itu sendiri. Nah, ini adalah gambar salah satu contoh dari sumber primer, yaitu Piagam Jakarta. Kemudian, sumber sejarah berdasarkan sifatnya ada sumber sekunder. Sumber sekunder adalah sumber yang didapat dari orang yang mendengar peristiwa tersebut dari orang lain. Contoh sumber sekunder seperti hikayat, karya biografi, dan ensiklopedia. Nah, gambar yang ini termasuk salah satu contoh dari sumber sekunder, yaitu karya biografi tentang Presiden Soekarno yang di dalamnya juga terdapat sejarah-sejarah bangsa Indonesia. Nah, yang terakhir dari jenis sumber sejarah berdasarkan sifatnya yaitu sumber tersier. Sumber tersier adalah sumber yang berisi keterangan lisan atau tulisan yang diperoleh atau disampaikan oleh pihak ketiga atau lebih. Pihak ketiga ini adalah mereka yang menggabungkan sumber primer dan sumber sekunder menjadi sebuah hasil penelitian. Contoh sumber tersier adalah buku Indonesia dalam Arus Sejarah, jilid 1-8. Nah, kemudian jenis sumber sejarah selanjutnya ada berdasarkan bentuknya. Berdasarkan bentuknya, sumber sejarah dibagi menjadi 4. Yang pertama, sumber benda. Sumber benda yaitu benda-benda yang berasal dari suatu zaman atau peristiwa tertentu, misalnya bangunan, senjata, perkakas dari batu, patung, perhiasan, dan candi. Dan yang kedua, sumber tertulis. Sumber tertulis adalah sumber sejarah yang diperoleh melalui peninggalan-peninggalan tertulis atau catatan peristiwa yang terjadi di masa lampau. Misalnya prasasti, dokumen, naskah, piagam babat, laporan-laporan, notulen rapat, serta surat kabar. Kemudian yang ketiga ada sumber lisan. Sumber lisan adalah keterangan langsung dari pelaku atau saksi sejarah. Contohnya wawancara dan tradisi lisan. Dan yang keempat sumber rekaman. Sumber rekaman dibagi menjadi 2, yaitu sumber visual. Yang contohnya ada foto, monumen, dan lukisan, serta sumber audiovisual yang contohnya ada audio dan film dokumenter. Nah, kita lanjut ke jenis sejarah berdasarkan waktu dan asal sumber. Yang pertama, ada sumber sejarah sezaman dan setempat, yaitu keterangan yang ditulis oleh orang yang berasal dari waktu yang sama atau sezaman dengan peristiwa itu terjadi. Dan yang kedua ada sumber sejarah sezaman tidak setempat, yaitu keterangan yang berasal dari orang yang hidup pada zaman itu tetapi bukan penduduk setempat. Dan yang terakhir ada sumber tertulis setempat tidak sezaman, yaitu rekaman tertulis tradisi sejarah masyarakat Indonesia
yang ditulis pada masa-masa yang telah berbeda tetapi masih di tempat yang sama. Baik, lanjut ke pembahasan selanjutnya, ada langkah-langkah penelitian sejarah. Langkah-langkah penelitian sejarah ini ada 5. Yang pertama, pemilihan topik. Tujuannya agar penelitian sejarah yang dilakukan dapat lebih terarah dan tepat sasaran. Pemilihan topik didasari oleh beberapa unsur, yaitu bernilai, yang kedua keaslian atau originalitas, yang ketiga praktis dan efisien, yang keempat kesatuan. Dan tahap yang kedua ada heuristik atau pengumpulan data. Pada tahap ini kita harus mengumpulkan berbagai sumber data terkait masalah yang diteliti. Dan yang ketiga ada verifikasi atau biasa disebut dengan kritik. Pada langkah ini kita akan melakukan pemeriksaan, pengoreksian, dan penilaian sumber-sumber sejarah yang telah dikumpulkan. Verifikasi ini ada 2, ada kritik intern dan kritik ekstern. Dan yang keempat ada tahap interpretasi. Pada tahap ini, kita akan memberikan kesan, penafsiran, pendapat, serta pandangan teoretis terhadap sumber sejarah. Dan yang terakhir ada historiografi. Historiografi dipahami sebagai kajian karya-karya sejarah yang telah ditulis atau dapat diartikan juga sebagai sejarah dari penulisan-penulisan sejarah yang berkembang dari masa ke masa. Dan selanjutnya kita akan membahas tentang perkembangan historiografi. Perkembangan historiografi di Indonesia ini ada 4. Yang pertama, historiografi tradisional. Historiografi tradisional adalah tulisan sejarah yang ditulis oleh para sastrawan, pujangga, atau bangsawan semasa kerajaan-kerajaan di Indonesia, seperti kerajaan Hindu-Buddha sampai dengan kerajaan Islam. Contoh tulisan sejarah pada masa Hindu-Buddha seperti Kitab Negara Kertagama, Kitab Pararaton, dan Babad Tanah Jawi. Sedangkan contoh tulisan sejarah di masa kerajaan Islam adalah Hikayat Raja-Raja Pasai, Babad Demak, dan Babad Giyanti. Yang kedua, historiografi kolonial. Historiografi kolonial adalah tulisan sejarah yang ditulis oleh orang-orang Eropa sejak datang hingga runtuhnya kekuasaan negara kolonial di bumi Indonesia. Contoh historiografi kolonial ini adalah History of Java Part 1 and 2 karya Thomas Raffles dan Oud and New Surabaya karya Von Faber. Yang ketiga, historiografi nasional. Historiografi nasional adalah penulisan sejarah Indonesia yang bertujuan untuk membangun karakter kebangsaan sesuai dengan visi negara Indonesia. Dan yang terakhir, historiografi modern. Historiografi modern lahir untuk menjawab kekurangan dan kritik akan bentuk historiografi yang mendahulunya. Seperti masih banyaknya unsur mitos yang dipakai dan terlalu fokus pada peristiwa politik juga tokoh sejarahnya. Historiografi modern lebih menekankan pada peristiwa di luar politik. Lebih kecil lingkupnya, semisal kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya pada masyarakat. Pendekatan multidimensial menjadi poin pembedanya. Artinya peristiwa sejarah tidak ditinjau dari perspektif sejarah saja. Lebih dari itu, digunakannya teori-teori ilmu sosial. Baik, penjelasan dari saya cukup. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.